Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Walhamdulillahi alladhi an'amana bi ni'matil iman wal islam. والذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين وبعد. Hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia, alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali setelah mematikan kita sementara. Kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat menunaikan salat subuh berjamaah yang kemudian kita lanjutkan dengan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal soleh yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, serta keluarganya, para sahabatnya, dan kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua kelak di darul akhirah senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, tentu kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena langkah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi panggilannya. Terlebih lagi kemudian kita lanjutkan dengan duduk bersama di majelis ilmu untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu merupakan kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita hambanya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Karena dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah langkah kita untuk kemudian mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua insyaallah akan senantiasa dijadikan pembicaraan di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit sana. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Hadirin yang berbahagia, insyaallah
pada pagi hari yang berbahagia ini kita akan membahas satu tema, yakni doaul malaikah. Doanya para malaikat. Apa dan kiat-kiat apa saja yang harus kita laksanakan supaya kita mendapatkan doanya para malaikat. Karena kita ketahui kalau kita mendapatkan doa dari para malaikat, maka insya Allah hajat-hajat kita apa saja yang kita inginkan dan apa yang doakan tentunya oleh para malaikat untuk kita akan mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, namun sebelum itu, sebelum kita masuk pada pembahasan, kami ingin mengingatkan bahwa alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita sekarang berada pada tanggal berapa Bapak Ibu sekalian? Tanggal 22 Syawal. Artinya tinggal berapa hari lagi Syawal akan habis? Ya, tinggal 7 hari lagi. Nah, kami ingatkan bagi yang belum melaksanakan puasa Syawal masih ada kesempatan. Artinya kalau ini hari ini masih belum niat, esok hari seterusnya tanpa putus syaratnya itu ya. Kalau putus sekali aja sudah berarti nggak dapat Syawal, eman sekali ya. Karena baginda Rasulullah SAW bersabda sebagaimana kita maklumi bersama, man shama ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawalin kana kasiyamid dahr. Orang yang berpuasa Ramadan lalu kemudian diikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu seperti ia puasa setahun penuh. Nah, orang yang berpuasa itu akan mendapatkan junnah, perisai setahun penuh apabila setelah ia melaksanakan puasa Ramadan, ia lanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, dalam keterangan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi mengatakan bahwa puasa 1 bulan di bulan suci Ramadan itu nilai junnahnya atau perlindungannya itu adalah 10 bulan. Dan 6 hari di bulan Syawal itu nilai perlindungannya atau junnahnya itu adalah 2 bulan. Sehingga lengkap 12 bulan. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala bagi yang telah menyelesaikan puasa Syawalnya, dan bertekadlah dengan kuat mudah-mudahan mulai hari ini atau besok yang belum, agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa Syawal. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin yang berbahagia, sekarang kita masuk pada pembahasan kita. Ketika kita berbicara tentang para malaikat, maka kita harus saling menasihatkan kembali, saling mengingatkan kembali bahwa beriman kepada para malaikat adalah salah satu rukun iman yang harus ada di dalam akidah kita. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam tentang iman. Sa'ala Jibril alaihi salam an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil iman ba'da an sa'alahu 'anil Islam. Malaikat Jibril alaihi salam bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, tentang iman setelah ia bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam dalam hadis yang panjang, hadis Jibril tersebut. Maka qala fa akhbirni 'anil iman, maka malaikat Jibril bertanya, beritahukan kepadaku tentang apa itu iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqala sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Bahwa yang namanya iman, kemudian disebut dengan arkanul iman, itu yang pertama adalah an tu'mina billah. Bagaimana kita benar-benar beriman dan meyakini tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa malaikatihi, dan para malaikatnya. Ingat di sini semua menggunakan jamak ya. Artinya malaikat itu tidak satu, tidak Jibril saja, tetapi banyak. Dan kita mengimaninya secara umum dan juga secara khusus. Secara khusus atau terperinci adalah yang disebut-sebutkan namanya beserta tugas-tugasnya.
dan secara umum adalah yang tidak tersebutkan yang begitu banyak jumlahnya tersebut. Wa malaikatihi wa kutubihi, dan juga kitab-kitabnya, tidak hanya kepada Al-Quran. Wa rusulihi, dan juga rasul-rasulnya, tidak hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal yaumil akhir, dan juga kita harus beriman kepada hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kita beriman kepada qada dan qadar. Nah, poin pembahasan kita adalah beriman kepada para malaikat. Jadi ketika kita membahas tentang para malaikat, yang mana para malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya gaib, maka tatkala kita berbicara dengan terkaitannya dengan para malaikat ini, maka kita harus berdasarkan dalil. Harus berdasarkan dalil Al-Quran maupun hadis as-sahihah. Ya, karena kita berbicara tentang perkara yang gaib, ya, yang mana pengetahuan kita tentang perkara gaib ini terbatas. Yang kita hanya berbicara tentang masalah gaib ini apabila ada landasan Al-Quran dan hadis yang sahih yang menerangkan tentang hal tersebut. Maka kaitannya dengan pembahasan kita ini pun demikian. Kita akan nanti mengkaji ayat-ayat dan hadis-hadis yang hanya terkait ya dengan permasalahan tersebut yang ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis. Jadi tidak ada majalul ijtihad, nggak ada di situ ruang kita untuk berijtihad atau kemudian untuk berdasarkan saya atau berdasarkan pengalaman saya, tidak ada. Karena ini sifatnya adalah perkara yang gaib. Nah, sebelum kita lanjut, secara singkat dulu kita bahas apa itu malaikat. Ya, ta'riful malaikah lughatan qila mushtaqqun minal ulukah, ya. Dalam bahasa dikatakan bahwa dia adalah pecahan dari kalimat ulukah, wahya ar-risalah. Ya, maknanya adalah ar-risalah, utusan juga, ya. Wa qila min laika ay arsala, yakni utusan. Secara istilah alamun ghaibi. Jadi ini adalah ketika kita berbicara masalah malaikat, ini adalah perkara alam ghaib. Alamul ghaibi makhluquna min nur, yang mana para malaikat tersebut diciptakan daripada cahaya. Abiduna lillah, senantiasa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukarramun, mereka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma amarahum, ay wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'suna Allah ma amarahum, mereka tidak pernah mengingkari atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak pernah menentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Nah, kemudian bagaimana beriman kepada mereka? Al-imanu bihim, yakni at-tasdiqul jazim bi anna lillahi ta'ala malaikatun mawjudina makhluqina min nurin. Jadi kita beriman kepada malaikat itu adalah tasdiqul jazim, yakni kita meyakini dengan pasti, kita meyakini dengan sebenar-benarnya bi anna lillahi ta'ala malaikah, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat maujudin, benar-benar ada, ya, benar-benar ada, makhlukin, benar-benar makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala min nurin, dari cahaya. Laisa lil malaikati min khasa'isir rububiyyah wal uluhiyyah syai'un. Nah, ini poin penting yang perlu kita bahas, yang perlu kita garis bawahi, bahwa walaupun malaikat itu dikatakan di sini mukarramun, la ya'suna Allah ma amarahum, mereka memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tetap tidak memiliki khasa'is ar-rububiyah. Ya, tidak memiliki kekhususan terkait dengan rububiyah, artinya dia menciptakan, dia memberi rezeki, dan tidak ada itu. Ya, karena statusnya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga juga tidak ada khasa'is atau hak-hak tertentu dalam hal uluhiyah, bahwa malaikat itu kemudian disembah, tidak ada. Kalau kita menyembah malaikat, ya sama saja dengan kita mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, bismillah.
beberapa nama para malaikat yang perlu kita imani secara rinci. Kita sebutkan saja. Ada namanya, yang pertama adalah Jibril alaihi salam, al-muwakkalu bil wahyi ila al-anbiya war rusul. Yang mana tugas utamanya adalah menyampaikan wahyu atau risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Lalu kemudian ada Israfil alaihi salam, alladzi yanfakhu bis-suri yaumil qiyamah, yakni yang meniupkan trompet sangkakala kelak di yaumul qiyamah. Lalu ada namanya Mikail, wa huwa al-muwakkalu bil qitari ay al-matari, yakni yang bertugas untuk menurunkan hujan. Kemudian ada Malakul Maut alladzi yaqbidu arwahil ibad bi amrillah, yang mana tugasnya adalah mencabut roh-roh hamba dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-kiramul katibun alladzina yaktubuna a'mal al-ibad. Ada yang disebutkan dengan al-kiram al-katibun, yakni tugas utama mereka adalah yaktubuna a'mal al-ibad, yang mencatat semua amalan-amalan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, min khairin wa syarrin, baik itu kebaikan maupun keburukan. Kemudian ada namanya al-musabbihun alladzina yusabbihuna al-laila wan-nahar wa la yafturun ila yaumil qiyamah. Al-musabbihun ini adalah para malaikat yang bertugas, yang senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-laila wan-nahar, ya, siang hari malam hari. Wala yafturun, tidak ada putusnya, senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah. Kemudian ada namanya as-sayyahun alladzina yahduruna majalisidz dzikr. Nah, yang ada bersama kita sekarang ini namanya para malaikat as-sayyahun, yakni mereka yang menghadiri majelis-majelis zikir, mereka yang menghadiri majelis-majelis ilmu, wa tilawatul Quran wa majalisul ilm, majelis-majelis Al-Quran dan seterusnya, namanya as-sayyahun, ya. Kemudian yang kedelapan adalah hamalatu 'arsyir rahman wa 'adaduhum samaniyah, yakni yang bertugas untuk menjaga arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, yang memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa 'adaduhum ats-tsamaniyah, dan mana tegaskan Allah Subhanahu wa taala jumlahnya adalah ada 8. Kemudian yang kesembilan adalah Ridwan khazinul jannah, yang mana tugasnya adalah menjaga surga. Kemudian Malik khazinun nar walahu a'wan ru'usahum, ya, kemudian ada malaikat Malik yang tugasnya adalah menjaga neraka. Kemudian ada al-hafazah alladzina yahfazuna al-ibad min as-su'. Al-hafazah ini adalah malaikat yang tugaskan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari keburukan. Namanya al-hafazah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa nama malaikat yang kita imani, yang tersebutkan tadi secara rinci, ya, karena memang disebutkan namanya dan juga disebutkan tugas-tugasnya. Adapun yang secara tidak rinci itu jumlahnya sangat banyak sekali. Sebagai gambaran saja di sini disebutkan, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata usra bihi. Dari Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, dia berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menceritakan di antara pengalaman yang ia dapati tatkala Isra wa Mi'raj, khususnya ketika Mi'raj ke langit ke-7. Thumma rufi'a li al-baitil ma'mur. Lalu kemudian aku diangkat atau aku dinaikkan, ya, ke Baitul Ma'mur. Fakultu, maka aku bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ma hada, wahai Jibril, apa ini? Qala hada al-Baitul Ma'mur. Ini adalah Baitul Ma'mur. Yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malakin. Setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur tersebut 70,000 malak. 70,000 malak. Berapa itu? 70,000 malaikat. Idza kharaju minhu lam ya'udu. Kalau 70,000 malaikat ini keluar dari Baitul Ma'mur, idza kharaju minhu lam ya'udu
mereka tidak punya kesempatan lagi untuk kembali, ya. Lam ya'udu fihi akhiru ma alaihim, itu adalah kesempatan yang terakhir bagi mereka. Lalu kemudian digantikan lagi dengan 70.000 terus seperti itu ila yaumil qiyamah, ya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, bayangkan betapa banyaknya itu para malaikat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, ma fis sama'id dunya mawdhi'u qadamin illa alaihi malakun sajidun. Coba kita bayangkan, ya. Ma fis sama'id dunya, tidak ada, ya, di langit dunia ini mawdhi'u qadamin, ya. Mawdhi'u qadamin itu suatu tempat seluas tapak kaki, ya. Tidak ada satu ruang sedikit pun walaupun itu setapak kaki kita, ya. Illa alaihi malakun sajidun, kecuali di situ ada malaikat yang sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saking banyaknya. Au qaimun fadzalika qaulul malaika wa inna lanahnu shafun wa inna lanahnul musabbihun, ya. Kami ini bersop-sop, maksudnya itu saking banyaknya itu, dan kami senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Jibril lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma minna ma'syaral malaikati ahadun illa lahu maqamun ma'lum." Setiap para malaikat itu punya tempat masing-masing sudah, ya. Khawatir itu kalau mereka tinggalkan tempatnya ditempati oleh yang lainnya, ya. Sehingga langit ini penuh dengan para malaikat, ya. Saking banyaknya. Jadi kita bayangkan saja kalau satu hari itu 70.000, ya, malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur, lalu kemudian mereka keluar dari situ dan tidak ada kesempatan lagi, digantikan dengan 70.000 lagi, ya. Masya Allah. Jadi adadun katsirun, adat yang atau jumlah yang sangat banyak sekali. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma ya'lamu juduna rabbika illahu. Tidak ada yang tahu pasti jumlah para malaikat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang berbahagia, nah, di antara sifat-sifat malaikat kita bacakan singkat saja di sini, yakni selalu senantiasa bertasbih siang dan malam, tidak pernah berhenti. Suci dari sifat-sifat manusia dan jin seperti hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur, bercanda, berdebat dan sebagainya. Selalu takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah maksiat dan selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kemudian juga para malaikat itu mempunyai sifat malu, bisa terganggu dengan bau tidak sedap, ya, anjing dan patung, tidak makan dan minum, mampu mengubah wujudnya dan memiliki kekuatan dan kecepatan cahaya. Ini diantara sifat-sifat yang kita ketahui di dalam hadis maupun dalam ayat maupun hadis-hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Nah, sekarang doa para malaikat yang manakah yang kita rebutkan itu? Yang kita cari-cari, yang kita daban-dabakan tersebut, dan bagaimana cara kita memperolehnya? Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ghafir ayat 7, 8 dan 9. Ya, nanti silahkan lebih lanjutnya bisa dibuka di rumah, ya. Surah Ghafir ayat 7 sampai dengan 9. Mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم
إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم الذين يحملون العرش yakni para malaikat yang memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa man haulahu, dan para malaikat yang ada di sekitarnya. Jadi kalau tadi kita sebutkan beberapa malaikat dan tugasnya, ada yang yahmilunal arsy, ya. Wa man haulahu, dan juga para malaikat yang lain. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'minuna bih, dan mereka benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Nah ini ya, pokok bahasan kita adalah wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohonkan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Sebelum memohon itu, sebagaimana adab di dalam berdoa, para malaikat pun demikian. Sebelum memohon, mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Wasi'ta kulla syai'in rahmatan. Rahmatmu meliputi segala sesuatu. Wa ilman, dan ilmumu juga meliputi segala sesuatu. Maka faghfir lilladzina tabu. Faghfir lilladzina tabu. Ya Allah, berikanlah ampunanmu kepada orang-orang yang tabu, pada orang-orang yang bertaubat. Wattaba'u sabilaka, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jalanmu. Waqihim adzabal jahim, dan lindungilah mereka dari azab api neraka. Nah, jadi satu, malaikat mendoakan ampunan ya bagi orang-orang yang beriman, yang mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para malaikat memintakan perlindungan kepada orang-orang yang beriman, ya, untuk orang-orang yang beriman dari azab api neraka. Yang ketiga, Rabbana wa adkhilhum jannati adn. Ya Rabb, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden, allati wa'adtahum, yang kau janjikan kepada mereka. Wa man salaha min abaihim, dan siapa saja yang layak untuk masuk surga Aden tersebut. Min abaihim, baik itu bapak-bapak mereka. Wa azwajihim, pasangan-pasangan mereka, suami istri. Wa zurriyatihim, dan keturunan-keturunan mereka. Jadi doakan semua oleh para malaikat, ya. Syaratnya di sini adalah solaha, yang solah, yang layak, ya. Karena ya ada orang itu yang layak hanya suami istri, mungkin anak keturunan mereka tidak, atau orang tua mereka tidak, atau orang tua mereka saja, anak keturunan mereka tidak, dan seterusnya, ya. Yang diinginkan adalah semua, ya, pasangan suami istri beserta orang tuanya dan keturunannya semuanya didoakan oleh para malaikat agar masuk surga Aden. Ya. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Sungguhnya engkau adalah zat yang maha aziz lagi maha hakim. Zat yang maha mulia, yang maha agung lagi maha bijaksana. Jadi ini yang ketiga doanya, ya. Lalu kemudian yang keempat, waqihimus sayyiat. Ya Allah, lindungilah mereka dari sayyiat, dari segala keburukan, dari segala kejelekan.
Wa man taqis sayyi'at, siapa saja yang engkau jauhkan dari keburukan tersebut, yauma idzin faqad rahimtah, maka sungguh engkau telah memberikan kasih sayangmu kepadanya. Wa dzalika huwal fawzul azim, dan sungguh itu merupakan fauzun, satu keberuntungan, al-azim, yang sangat besar. Lah, hadirin yang berbahagia, ada 4 doa malaikat kepada orang-orang yang beriman. Yang pertama tadi doanya apa? Doa dimintakan ampunan. Yang kedua, doa dijauhkan dari api neraka. Yang ketiga, doa dimasukkan ke dalam surga. Dan yang ketiga, yang keempat adalah doa agar dilindungi dari segala mara bahaya, baik di dunia maupun di akhirat. Coba, siapa yang tidak menginginkan ini? Tentu kita sangat menginginkan doa para malaikat yang luar biasa ini. Namun sekarang, apa kiat-kiatnya? Apa yang harus kita lakukan supaya kita berhak mendapatkan doa dari para malaikat itu? Apa amalannya? Nah, hadirin yang berbahagia, ternyata amalannya itu kelihatan sederhana. Sederhana saja amalannya ini. Tapi faidahnya luar biasa. Kita lihat di antaranya yang terangkan dalam hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Yang pertama adalah wudu sebelum tidur. Nah, ya. Kalau wudu sebelum sholat kan sudah kita maklum ya. Ini wudu sebelum tidur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man bata tahiran bata fi sya'arihi malakun la yastayqidhuhu sa'atan min al-lail illa qala al-malak Allahumma ighfir li 'abdika fulanan fa innahu bata tahira." Coba kita lihat ya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bata tahiran bata fi sya'arihi malakun." Barang siapa yang bermalam, yang tidur dalam kondisi suci, artinya untuk mensucikan lahiriah kita, ini kan dengan cara berwudu. Man bata tahiran bata fi sya'arihi malakun, maka ia tidur dalam kondisi mendapatkan perlindungan dari para malaikat. La yastayqidhu sa'atan min al-lail illa qala al-malak, tidaklah ia bangun ya, dan kala tidurnya tersebut, la yastayqidhu sa'atan, maksudnya di sini terkadang dalam tidur kita ya terkadang terganggu sedikit gitu ya, sehingga kita sadar sebentar lalu kemudian tidur lagi. La yastayqidhu sa'atan min al-lail illa qala al-malak, ketika kita tadi bangun sebentar lalu kemudian tidur lagi, itu setiap kita seperti itu malaikat mendoakan supaya apa? Supaya tidur kita ini benar-benar nyaman, supaya tidur kita ini benar-benar apa? Tidur yang benar-benar apa istilahnya? Nyenyak, ya, pulas gitu ya. La yastayqidhu sa'atan min al-lail illa qala al-malak Allahumma ighfir li 'abdik. Didoakan ya. Allahumma ighfir li 'abdik. Ya Allah, ampunilah hambamu. Allahumma ighfir li 'abdika fulanan. Ampunilah si fulan. Ya. Disebut fulanan di sini kenapa? Ya. Supaya maksudnya di sini berlaku buat siapa saja yang melakukan itu. Ya. Baik laki-laki maupun perempuan. Fa innahu bata tahira, karena sungguhnya sebelum ia tidur itu ia telah melakukan bersuci terlebih dahulu. Ia tidur dalam kondisi suci. Nah, ini perlu amalan yang mungkin ya jarang kita lakukan. Karena biasanya kesannya kalau wudu itu kan mengusir ngantuk gitu kan ya. Nah, sebelum tidur kita sudah ngantuk kok disuruh wudu gitu. Ternyata enggak. Kalau kita niatkan benar-benar ya, maka itu justru akan membuat tidur kita lebih berkualitas. Ini datit lanjut ya. Dan biasanya ini langsung kita tambah 10 menitan ya, supaya pas atau
masuk waktu syuruknya. Ya. Jadi ini yang pertama. Dalam hadis yang lain, al-wudu'u qabla an-naum min al-umuril mustahabbah. Ini pernyataan para ulama bahwa wudu sebelum tidur itu memang perkara yang sangat disunnahkan. Allati yanbaghi an yaf'alaha al-insan, yang mestinya diharuskan oleh, yang mestinya dilaksanakan oleh seseorang qabla ayyanam, sebelum ia tidur. Wa qad warada al-hadits bidzalika wa huwa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terdapat beberapa hadis yang menerangkan dengan hal demikian. Idza ataita ila firashika, di antaranya adalah sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, idza ataita ila firashika, kalau kamu hendak tidur, fatawaddu'a wudu'aka lis-shalah, maka berwuduklah sebagaimana engkau berwuduk ketika hendak salat. Jadi kalau ditanya wuduknya bagaimana Ustaz? Ya wuduknya seperti salat itu. Persis sama. Baik wuduknya yang kita ditambah yang wajib-wajib saja atau ditambahi dengan yang wajib serta yang sunnah. Ya minimalnya yang wajib-wajib saja. Ya. Qala Ibnu Hajar zahiru istihbabu tajdidul wudu' likulli man arada an-naum walau kana ala taharah. Jadi walaupun misalnya kita sudah ada wudu nih, ya mungkin 1-2 jam sebelumnya kita sudah wudu karena kita sudah wudu salat Isya misalnya. Setelah salat Isya wudu kita masih ada. Sebaiknya walaupun masih dalam kondisi wudu itu, sebaiknya tetap ambil wudu lagi. Ya, tajdidul wudu istilahnya. Ambil wudu yang baru dengan niatan apa? Kalau tadi kan niatnya kita wudu untuk salat. Ini benar-benar kita niatkan untuk tidur, ya. Kita wudu untuk kita tidur. Ya, baik, kita lewati ya. Itu yang pertama. Amalan yang kedua, ya, yang mendatangkan doanya para malaikat itu adalah intizarus salah. Apa artinya intizarus salah? Menunggu datangnya waktu sholat. Seperti kita ini, ya, kita sudah sholat subuh tadi berjamaah, alhamdulillah. Lalu kemudian kita intizar, kita tunggu datang waktu syuruk. Nah, mudah-mudahan kita dapat ini ya. Nah, sebagaimana hadis baginda Rasulullah SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu ahadukum fi salatin ma dama yantaziruha, ya, ma dama yantaziruha, wa la tazalul malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fil masjid, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu ma lam yuhdits. Ya. La yazalu ahadukum fi salatin ma dama yantaziruha. Seseorang itu ya dianggap senantiasa dalam kondisi salat, madama yantazruha, selama ia benar-benar merindukannya, selama ia benar-benar berusaha untuk menunggu datangnya waktu salat tersebut. Jadi belum melaksanakannya saja itu sudah dianggap, ya. Tapi jangan dipahami lalu kemudian kalau sudah begitu ya nggak perlu salat lagi ya. Nah, ini menunjukkan apa? Satu keutamaan, ya. Wala yazalul malaikatu tusalli ala ahadikum madama fil masjid, ya. Wala tazalul malaikatu tusalli ala ahadikum madama fil masjid. Selama kita berada di masjid itu, ya, malaikat senantiasa mendoakan kita, ya. Allahumma ighfir lahu. Doanya apa? Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampunilah dia. Allahumma arhamhu. Ya Allah, sayangilah dia. Malam yuhdis. Selama kita tidak berhadas. Tapi kalau kita berhadas, segera ambil air wudhu lagi, balik lagi ke masjid. Ya, balik lagi ke masjid. Jadi kita terus intizarus salah. Nah, tadi kita habis sholat subuh misalnya, kok batal, ya. Maka supaya mendapatkan fadilah ini, ambil air wudhu lagi. Ya, lalu kemudian masuk lagi ke masjid, insya Allah nyambung lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyambung lagi dengan para malaikat. Ini menunjukkan betapa peran penting daripada toharoh. Toharoh, ya, dalam kondisi suci, ya. Yang kedua, ya. Kemudian amalan yang ketiga. Amalan yang ketiga adalah berada di shaf yang pertama. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Menarik ini ya. Semalam itu ada pertanyaan ya. Ibu-ibu itu kalau bapak-bapak kan rebutan shaf pertama. Ya, shaf pertama ini ya. Katanya di masjid tempat saya pengajian kemarin itu, ibu-ibu itu rebutan shopnya yang di belakang. Di belakang.
Ya kan benar, sudah memang benar sop perempuan itu di belakang gitu kan. Tapi yang mereka pahami itu kalau misalnya jatah yang di belakang sopnya itu adalah 5 baris, ya, maka yang dikejar adalah baris yang kelima, yang paling belakang. Karena hadis katanya khairus sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Wa khairus sufufir nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Jadi memahaminya hadis tersebut, sebaik-baik sop laki-laki adalah paling depan dan yang jelek adalah yang di belakang. Nah, dan sebaik-baik sop perempuan adalah di belakang dan sejelek-jeleknya adalah di depan. Nah, jadi hadis ini jangan dipahami begitu, ya. Sop ibu-ibu itu memang di belakangnya laki-laki, tapi yang terbaik tetap yang di depan. Jangan kejar yang di belakang. Bagaimana coba orang mau datang belakangan, yang belakangan mesti ngelewati sop yang di belakang dong, ya. Mengganggu malah itu, ya. Jadi yang dikejar itu sop yang terdepan belakang untuk perempuan. Ya, laki-laki ya sop yang paling awal. Nah, kita lihat ini, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala, bukan ala nabi ini, ya. Nah. Ya kan yusalluna ala nabi, ya. Innallaha malaikatahu yusalluna ala saffil awwali. Ya. Baginda Rasulullah SAW bersabda, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wa malaikatahu yusalluna ala saffil awwal. Jadi para malaikat itu mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala ala saffil awwali, orang yang berada di saf yang pertama. Jadi orang sudah di masjid intizarus shalah, lalu kemudian saf pertama ini peluangnya lebih besar sekali untuk mendoakan, untuk mendapatkan doa dari para malaikat itu. Ya, lebih tegas lagi di sini tegaskan, ya, dalam riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, law ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwali thumma lam yajidu illa an yastahimu alaih lastahamu. Kalau sekiranya orang itu mengetahui apa yang ada di antara azan was-saffil awal dan shaf yang pertama, summa lam yajidu illa ayyastahimu, lalu mereka tidak akan mendapatkan itu kecuali setelah mereka melakukan undian, lastahamu, maka mereka pasti akan melakukan undian untuk mendapatkan itu. Ya. Walau ya'lamuna fit tahjiri lastabaqu ilaih, kalau mereka mengetahui fadilah bersegera untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat berjamaah, lastabaqu, pasti mereka akan berlomba-lomba untuk bersegera menuju masjid. Walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la atauhuma walau habwa, kalau sekiranya mereka tahu fadilah yang ada pada salat isya dan juga salat subuh, la atauhuma walau habwa, mereka akan mendatangi salat tersebut walaupun dengan cara merangkak. Semua hadis ini kalau kita lihat, perhatikan, lau ya'lamu, ya, lau ya'lamu, artinya ini butuh ilmu untuk benar-benar mampu melaksanakan dan memiliki kekuatan, itu harus punya ilmunya. Nah, dan ilmunya sekarang kan kita sudah tahu ini nih, ya. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Karena ilmu yang bermanfaat itulah yang memiliki energi, yang memiliki kekuatan, sehingga kemudian kita dimudahkan dan digerakkan Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar melaksanakannya. Nah, jadi lihat ini, shaf yang pertama. Ini fadilah yang luar biasa. Kemudian berikutnya adalah kita berada sholat berjamaah ketika subuh dan juga ketika asar. Ya, sholat berjamaah subuh dan asar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, yata'aqabuna fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar wa yajtami'una bi salatil fajri wa salatil asr. Thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaqulun taraknahum wa hum yusallun
wa atainahum wa hum yusallun. Ya. Yata'aqabuna fikum, ya, silih berganti kepada kalian para malaikat itu. Malaikatum bil lail wa malaikatum bin nahar. Ada malaikat yang sip, ya, sip malam, malaikat sip siang, sip sipan ternyata para malaikat itu, ya. Sip malam dan sip siang, ya. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr. Dan pergantian sipnya itu, ya, ada pada salat subuh dan ada pada salat asar. Nah, disitulah kesempatan kita di situ. Ya, summa ya'rujul ladzi batu fikum, ya, di salat fajar tersebut yang bersama kita malam hari itu naik ke atas. Fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya tanpa bertanya Allah lebih tahu, wa huwa a'lamu bihim, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana engkau meninggalkan hamba-hambaku? Fayaqul, mereka menjawab, taraknahum wa hum yusallun. Kami meninggalkan mereka dalam kondisi sedang salat. Mereka melaksanakan salat. Ya, wa atainahum wa hum yusallun, dan ketika kami mendatangi mereka, ya, mereka pun sedang salat. Maka di situ kemudian dilanjutkan doa kepada malaikat, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Oleh karena itu, ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka, ya Allah, berilah kasih sayang kepada mereka. Nah, kemudian ini kita lewati, ya, ini hadis juga cukup masyhur, ya. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Jadi setiap pagi, ini sifatnya secara pribadi-pribadi, ya. Tidaklah kita berada di pagi hari seperti ini melainkan di situ diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dua malaikat yang mendampingi kita. Maka kita anjurkan di situ kita bersedekah supaya kita mendapatkan doa malaikat. Ini yang terakhir, ya. Yang terakhir amalannya adalah mengunjungi atau menjenguk orang sakit. Ya. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, qala, ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa shalla alaihi 70,000 malak hatta yumsi. Wa in 'adahu 'ashiyatan illa shalla alaihi 70,000 malak hatta yusbiha wa kana lahu kharifun fil jannah. Wa kana lahu kharifun fil jannah. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, beliau bersabda, ma min muslim, tidaklah seorang muslim, ya'udu musliman, menjenguk seorang muslim yang lainnya. Artinya kalau ini semua bentuknya nakirah, Bapak Ibu sekalian, nakirah namanya nakirah. Kalau ada tanwin, tidak ada alif lamnya, namanya nakirah. Sifatnya umum. Jadi siapa saja, laki-laki maupun perempuan, ya. Ghudwatan, apabila ia menjenguk saudaranya tersebut di pagi hari. Illa shalla alaihi 70,000 malakin hatta yumsi. Ketika dia menjenguk saudaranya yang sakit di pagi hari, walaupun hanya sebentar saja, karena memang sunnahnya kita menjenguk itu nggak boleh lama-lama di situ, ya. Kita ke sana, kita kasih kata-kata yang baik, kalimat-kalimat thayyibah, ya. Lalu kemudian kita pamitan, ya, biarkan istirahat, ya. Nah, kita menjenguk sebentar itu saja fadilahnya, ya. Shalla alaihi 70,000 malak. 70,000 malak. 70,000 malaikat itu mendoakan kita. Bayangkan, ya. 70,000 malak hatta yumsi, dan doanya terus-menerus sampai kita berada di sore hari. Kita menjenguknya pagi hari, kita mendapatkan peluang, mendapatkan doa 70,000 para malaikat sampai dengan sore harinya. Wa in 'adahu 'ashiyatan, kalau kemudian kita jenguknya sore hari, ya, illa shalla alaihi 70,000 malak hatta yusbih, kita mendapatkan kesempatan doa para malaikat 70,000 itu sampai dengan pagi harinya. Terus begitu. Kalau kita jenguknya pagi dan sore, berarti 24 jam punya peluang mendapatkan doa dari para malaikat. Ini luar biasa. Amalan yang sederhana tapi fadilahnya luar biasa. Mungkin orang mengatakan, ya, di antara ciri-ciri hadis doa itu biasanya, Ustaz, ya, amalannya sedikit
tetapi fadilahnya muluk-muluk. Kita katakan kalau ini enggak, ya. Kenapa? Karena dikuatkan oleh ayat-ayat, dikuatkan juga oleh hadis-hadis yang sahih, ya. Tetapi sekali lagi untuk mendapatkan kesempurnaan itu, ya, tentunya kita harus menjauhi dosa yang paling utama, ya, syirik. Doa syirik ini, ya, dosa syirik ini. Dosa syirik harus kita hindarkan. Lalu kemudian yang kedua, kita harus jaga kondisi kita senantiasa dalam kondisi yang tahur, dalam kondisi yang suci. Sebab kalau nggak ada kondisi suci, ya malaikat nggak mau dekat dengan kita. Makanya senantiasa berusaha 24 jam kita itu senantiasa dalam kondisi tahur. Tahurnya di sini adalah zahiran wa batinah. Tahur secara lahir dengan kita berwudu kalau hadas kecil, kalau hadas besar dengan kita mandi. Kemudian secara batin ini kita jauhkan diri kita dari perilaku syirik. Baru insya Allah fadilah-fadilah yang luar biasa ini akan kita dapatkan. Jadi apa saja tadi kiat-kiatnya? Satu apa? Masih ingat? Berwudu, ya, khususnya berwudu sebelum tidur. Yang kedua, intizarus shalah, ya, menjaga atau menunggu waktu salat. Yang ketiga, berada di shaf yang pertama. Yang keempat, ya, menjenguk orang yang sakit, ya. Yang kelima tadi salat berjamaah, subuh dan asar. Ya, itu diantaranya yang kami ketahui, ya, beberapa hadis-hadis yang menerangkan tentang adanya kesempatan, ya, atau fadilah, ya, apabila kita ingin atau hendak mendapatkan doa dari para malaikat. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ya, ada beberapa hadis masih yang terkait dengan masalah menjenguk sakit ini panjang, ya. Insyaallah nanti kita lain waktu akan kita bahas kembali, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.